Dongenge Eyang Kakung, Pintu yang Terkunci. Bab 3, Rahasia Pintu Terkunci. Keesokan paginya, saat sarapan, Rara mencoba bertanya kepada ibunya. "Ibu, kenapa ada pintu yang dikunci di ujung lorong?" Ibunya, yang sedang menuang teh, terdiam sejenak sebelum menjawab. "Itu kamar lama. Dulu nenekmu melarang siapapun membukanya." "Kenapa?" Ibunya menghela napas. "Itu bukan urusanmu, Rara. Sudah, jangan dipikirkan." Jawaban itu justru semakin membuat Rara penasaran. Ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Malam berikutnya, ketika ibunya sudah tertidur, Rara mengambil senter dan mengendap-endap ke lorong. Pintu tua itu masih tertutup, tapi kali ini, gemboknya tampak lebih longgar. Seolah-olah seseorang telah mencoba membukanya dari dalam. Dengan jantung berdegup kencang, Rara menyentuh gagang pintu. Dingin, ia mencoba memutarnya. Klik. Pintu itu terbuka, ruangan di baliknya gelap dan banyak sarang laba-laba yang bergelantungan. Aroma apak dan aroma debu menyeruak ke hidungnya. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang retak. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata ada pintu lain di dinding belakang, dengan ukiran rantai yang sama. Tiba-tiba, bisikan pelan terdengar di udara. "Rara, Rara!" Ia membeku. Suara itu memanggil namanya. Dengan napas tercekat, ia mendekati pintu kedua dan menyentuhnya. Begitu jarinya menyentuh ukiran rantai, pintu itu bergetar dan terbuka perlahan. Di dalamnya, ia melihat ruangan lain yang dipenuhi cermin-cermin retak. Namun, di tengah ruangan, berdiri sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. "Akhirnya kau datang." Rara ingin berlari, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. "Siapa kau?" bisiknya ketakutan. "Aku adalah nenekmu, tapi bukan yang kau kenal." Sosok itu mendekat, menampakkan wajah neneknya, tapi lebih tua, lebih menyeramkan. "Keluarga kita terikat oleh kutukan, Rara. Setiap generasi, harus ada satu yang dikorbankan. Jika tidak, seluruh keluarga akan menderita." Rara menggelengkan kepala. "Tidak, itu tidak benar. Lihatlah cermin ini." Ia menoleh, dan di dalam cermin-cermin retak itu, ia melihat wajah-wajah keluarganya, neneknya, kakeknya, bahkan ibunya, padahal ibunya masih hidup. Apakah ibunya menjadi target berikutnya? Semua terjebak di sana, menatapnya dengan mata kosong. "Pilihlah, Rara. Kau akan menjadi bagian dari kutukan ini, atau kau akan mengorbankan seseorang agar kau bisa bebas." Rara menggigit bibirnya. Pilihan itu terlalu mengerikan. Tiba-tiba, ia mendengar suara ibunya dari kejauhan. "Rara, di mana kau?" Rara menoleh panik. Jika ia tinggal di sini lebih lama, ia mungkin tidak akan bisa kembali. Dengan sekuat tenaga, ia berlari keluar, menutup pintu di belakangnya. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di kamarnya. Ibunya mengguncangnya. "Rara, kau bermimpi lagi." Rara terengah-engah. Ia melirik ke lorong lewat pintu kamarnya yang terbuka. Pintu tua itu kelihatan terkunci rapat. Padahal dia baru saja semalam masuk ke dalam. Aneh. Tapi saat ia melihat ke cermin di kamarnya, ia melihat sesuatu di balik pantulan dirinya. Sosok neneknya yang menyeramkan, tersenyum padanya. Dan bisikan itu kembali terdengar. "Pilihlah, Rara." Rara menyadari bahwa kutukan itu nyata. Setiap malam, ia terus mendengar bisikan di lorong dan melihat bayangan di cermin. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia harus membuat pilihan, sebelum terlambat. Bersambung.